Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin, Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid ini. Pertama, kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat isya kita tadi. Yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang sangat-sangat memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat, Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho, rizki, dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal kita malam hari ini, yaitu mempelajari hadis Nabi. Mudah-mudahan dengannya kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Nggih, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin panjenengan semua heran kok kono gawe ini saya kok gundul begitu ya. Ya, sebetulnya orang Islam itu menggundul kepala sampai pelontos kayak Saulin itu tidak boleh. Ya. Kecuali dua perkara. Pertama karena mungkin sakit ya. Kemudian dibekam atau kemudian banyak korengnya, kayak dulu anak-anak pondok kan banyak korengan akeh tumoy gitu kan. Banyak kutunya kemudian digundul Bapak Ibu. Itu tidak menjadi masalah. Atau yang kedua karena umroh. Nah, alhamdulillah saya baru saja umroh nggih. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah umroh saya. Dan mudah-mudahan panjenengan segera diberi rezeki Allah Ta'ala untuk segera umroh Bapak Ibu. Yang saya ingatkan, nanti kalau panjenengan umroh itu gundul Bapak Ibu, harus habis. Gak usah eman-eman rambut ele-ele lho eman-eman. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan 3 kali kepada orang yang mencukur rambutnya gundul sampai habis. Jadi beliau itu mengatakan rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis gundul. Para sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah, dan yang memendekkan rata wahai Rasulullah. Ada yang rata Bapak Ibu ya. Jadi yang pendapat yang kuat dan insya Allah itu yang benar itu menggundul habis itu yang paling afdal. Atau kalau tidak menggundul habis itu rata ya, dipendekkan tapi rata. Terus bagaimana Ustadz yang cuma cekrik? Itu ada pendapat seperti itu Bapak Ibu ya, kita nggak mengatakan salah nggih. Ya mudah-mudahan sah kan begitu ya. Sama seperti wudhu kan ada yang begini ya, kita itu ada yang cuma tul. Nah itu kita itu ijtihad, kita nggak boleh menyalahkan. Cuma kalau kita imam menggundul semua, imam memendekkan rata. Cuma panjenengan umroh itu kan nggak tiap bulan sih ya.
mungkin sekali gurung mesti bisa balik lagi, gundul po gitu loh maksud saya itu. Karena ketika para sahabat berdoa, ya ketika Nabi mendoakan tadi pertama, para sahabat mengatakan wal muqassirin, yang memendekkan juga po Rasul gitu. Nabi mengulangi rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul habis kepala. Wal muqassirin ya Rasulullah, yang kedua kalinya kan. Dan yang memendekkan po wahai Rasul. Nabi mengucapkan apa? Rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya. Wal muqassirin ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi mengucapkan wal muqassirin, dan mudah-mudahan orang-orang yang memendekkan rambut kepalanya. Yang kedua Bapak Ibu, orang bisa pergi umroh itu bukan karena kaya. Kalau panjenengan pingin ya umroh itu nang mulai sekarang doa kepada Allah mbek nyelengi gitu loh. Gal titik insya Allah bisa. Kepingin tok gak tau nyelengi lah kare. Roro jonggrang bi, hidup-hidup jluger ana omahe gitu ya. Yaitu ngipi namanya. Jadi kalau memang ada niatan di samping berdoa kepada Allah juga mulai sekarang nang menyisihkan. Gitu Pak. Titik kan lama-lama ngumpul gitu kan. Insya Allah begitu pesannya. Nggih. Sekarang kita Bapak Ibu masuk ke kitab salat nggih. Bab salat istisqa. Kita melanjutkan salat istisqa. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, asobana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matorun. Masyaallah, matur nuwun. Bahwa gak ngerti bahasa Nabi. Bahwa itu kabi ya. Asobana, alhamdulillah. Kalau jahe itu apa? Zanjabil ya. Zanjabil ada dalam Al-Qur'an. Jadi jahe itu minuman penduduk surga. Kalau jenengan tiap hari minum jahe berarti nanti insya Allah jadi penduduk surga. Iya. Jadi asabana, kita terkena. Wa nahnu ma'a Rasulillah, dan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matorun, hujan. Jadi ketika kita semua bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita terkena hujan. Kita terkena hujan. Qala, kata Anas, fahasara thawbahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buka bajunya, dibuka. Dibuka bajunya hatta asabahu minal matar, sehingga badan beliau itu terkena hujan. Jadi orang hujan-hujan itu ada sunnahnya Bapak Ibu. Panjenengan hujan-hujan itu ada sunnahnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Waqala, dan beliau mengatakan, innahu haditsu ahdin bi rabbih, sesungguhnya hujan ini haditsu ahdin, baru waktunya bi rabbih, dengan Rabbnya. Maksudnya baru saja datang anget dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini hujan pertama Bapak Ibu, hujan yang pertama. Hadits riwayat Muslim. Saya ulangi lagi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, asobana, kita terkena, wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena hujan. Qala, kata Anas, fahasara thawbahu, maka Nabi hasara, membuka pakaiannya ya, hatta asabahu minal matar, hingga beliau itu terkena hujan, tubuhnya terkena hujan. Jadi enggak pakai ada pembatas baju Bapak Ibu. Waqala, dan beliau mengatakan, innahu haditsu ahdin bi rabbih, sesungguhnya hujan ini haditsu ahdin, hadits baru, ahdin masanya, bi rabbih, dengan Rabbnya. Hadisnya sahih. Pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis ini,
Coba sekarang panjenengan perhatikan anak-anak dahulu dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin sekarang anak-anak itu jarangnya hujan-hujanan nggih. Tapi kalau dulu kan hujan-hujan, beluron, jebuburan, sehat-sehat. Sekarang itu dianggap aja hujan-hujanan kok loro, ndak. Hujan itu barokah kok. Kata Allah Ta'ala dalam surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi. Jadi hanya air hujan sama air zam-zam saja yang diberkahi Bapak Ibu. Jenengan beli suli, beli aqua, beli Cleo, ada lapor diberkahi? Tidak ada. Tapi kalau hujan zam-zam, masya Allah, okay? Kalau jenengan nggak dapat zam-zam, ya wes hujan aja, insya Allah sama-sama barokah. Gitu. Timbangannya ndak ono ya. Nah, jadi ini perintah untuk hujan-hujanan. Ya, jadi kata pensyarah kitab, istihbabut ta'arrudi li awwalil mator. Jadi kita itu dianjurkan untuk terkena hujan ketika hujan pertama kali itu turun. Tujuannya apa? Agar terkena badan kita, agar terkena pakaian kita, terkena kendaraan kita. Di sisi lain sebagai bentuk kegembiraan atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Ya. Dan kenapa hujan pertama kali yang dianjurkan? Karena dia masih bersih, ya, langsung dari langit, belum tercampur dengan air tanah, air apa gitu kan, jadi masih bersih gitu. Jadi belum tercampur dengan apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, Allah itu ada di mana? Halo? Allah ada di atas arsy ya. Allah ada di atas arsy. Dalilnya ketika kita sujud itu kan doanya subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. A'la itu yang paling tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, jadi di atas. Kemudian dalam surat Al-Mulk apa kata Allah? A'amintum man fis samai. Apakah kalian merasa aman dari Rabb yang ada di langit? Jadi Allah ada di atas, okay? Jadi Allah Ta'ala itu di atas Bapak Ibu. Nah, air hujan juga turun dari atas. Meskipun atasnya itu enggak seatas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan enggak bakalan bisa sampai kepada Allah, tetapi hujan itu datangnya dari atas. Makanya Nabi mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbi, itu seanget gitu loh. Ibaratnya kalau kita beli bakpo kan pilih yang anget kan. Jangan beli bakpo itu pilih yang mana? Yang anget apa yang sudah dingin? Yang anget lah, pokok anget dianyar kan begitu kan. Jadi ini soalnya masih anyar, masih baru datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Makanya itulah yang dicari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masih dekat dari Allah, berarti barokahnya jauh lebih besar begitu. Dan tadi saya katakan bahwasanya Allah menjelaskan bahwa air hujan itu air yang penuh dengan keberkahan. Kata Allah dalam surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit air yang diberkahi, okay? Diberkahi. Kemudian Bapak Ibu, Imam Syafi'i rahimahullah itu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bersabda begini, utlubu istijabatad du'a, carilah doa yang mustajab. Kapan? Inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Wa iqamatis sholati, dan ketika dikumandangkan sholat. Jadi di sini ada dua waktu mustajab, yaitu waktu ketika hujan turun, itu jenengan banyak-banyak berdoa Pak. Ya, itu karena waktu yang mustajab, karena hujan itu rahmat. Dan setiap waktu, setiap tempat yang penuh dengan rahmat, itu secara umum apa? Doa menjadi mustajab. Yang kedua, ketika iqamat. Jadi waktu yang doa itu tidak ditolak, itu antara azan dengan iqamat. Itu jenengan berdoa di situ itu mustajab. Nggih.
angkat tangan tidak menjadi masalah, malah disunahkan di situ. Nggih. Kemudian diriwayatkan juga bahwa ketika lembah itu mengalir atau sungai itu mengalir dengan aliran hujan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatatahhara minhu. Ukhruju bina, ayo kita keluar ke air yang mengalir ini loh, ya. Ya Allah menjadikannya sebagai tahur. Tahur itu air suci dan mensucikan, kemudian kita bersuci di situ. Maksudnya kita mandi, Bapak Ibu. Di Madinah itu kan ada namanya Wadil Aqiq, ya, Wadil Aqiq. Wadil Aqiq itu lembah Aqiq, jadi panjang lebar begitu. Nah, ini penuh dengan keberkahan. Nah, ketika ada airnya, Nabi itu memerintahkan kita mandi di situ. Di samping lembahnya sendiri itu barokah, apalagi terkena air hujan maka lebih tambah lagi keberkahannya. Nah, terus bagaimana dengan comberan sebelah masjid Ustaz? Wah, itu beda, itu peceren itu. Nggih. Enggak bisa tadi buat sing bersih gitu. Tapi mesti dari ya, dari selokan ya, dari jorongan rumah ya. Jadi najis terus ya. Pabrik. Oh nggih. Tapi perumahan enggak? Oh iya ya, berarti najis terus berarti ya. Oke, ya. Kalau ada hujan ya nggak boleh dibuat mandi. Ya, karena najis tadi itu. Nggih, Bapak Ibu. Kemudian dikatakan wa yusannu an yaqul, disunahkan ketika turun hujan untuk mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita mendapat hujan ini karena keutamaan dan rahmat Allah. Jadi doa ketika hujan itu Bapak Ibu, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikan ini hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang mendatangkan madharat ya, kayak zaman Nabi Nuh. Kemudian doa yang kedua apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita mendapat hujan ini karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena disebutkan dalam As-Sahihain ya, Sahihul Bukhari sama Sahih Muslim, dari sahabat yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Jadi ketika mereka berada di Hudaybiyah, Bapak Ibu, Hudaybiyah, yang ini mereka saat itu sholat subuh, yang tadi malam mungkin jam 3, jam 2 itu ada hujan. Terus subuhnya mereka itu sholat subuh di Hudaybiyah, yang nanti kemudian ada perdamaian Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, yang kaitannya Nabi itu mau umrah tapi tidak boleh, disyaratkan tahun depan. Sekarang tidak boleh tapi tahun depan. Rupanya kemudian mereka mengadakan perjanjian yang tiba-tiba ya orang kafir Quraisy, dan seperti itulah kebiasaan orang-orang kafir, khianat Pak. Karena mereka berkhianat, akhirnya tahun berikutnya diperangi dan kota Makkah ditaklukkan. Nah, ketika subuh itu, setelah subuh itu Nabi kan kebiasaan beliau setiap habis sholat itu kan menghadap kemana? Menghadap ke kiblat, zikir dewe begitu? Enggak, beliau itu menghadap ke para jamaah, menghadap kepada makmum. Kemudian beliau bertanya, atadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu enggak apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala? Ya jelas enggak tahu para sahabat, ya kan? Cuma Nabi itu sering sekali Bapak Ibu menyampaikan ilmu itu lewat pertanyaan. Kenapa? Karena ini salah satu metode menyampaikan ilmu ya adalah dengan pertanyaan. Kenapa? Karena ketika bertanya orang itu kemudian lebih fokus. Ya, orang lebih fokus. Kadang-kadang cara beliau ketika mengajarkan juga itu dengan angka. Ya, hindari 7 perkara yang membinasakan, ya kan? Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, karena lebih mudah diingat, gitu loh. Nah, cuma di sini beliau lihat pertanyaan, kalian tahu enggak apa yang baru saja difirmankan Allah Ta'ala? Para sahabat mengatakan tidak. Nah, Allah berfirman apa? Allah mengatakan
asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini, subuh ini, hambaku itu ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Gara-gara hujan, Pak. Jadi dikatakan beriman itu ketika dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita mendapat hujan ini karena murni keutamaan dan rahmat Allah Ta'ala. Itu berarti beriman. Fadzaka mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka dia beriman kepadaku Allah, kafir kepada bintang. Adapun yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita mendapat hujan ini karena bintang ini dan itu, kata Allah apa? Dia kafir kepada Allah Ta'ala, beriman kepada bintang. Nah, makanya ilmu nujum itu dari sini, Pak. Ya, ilmu nujum itu dari sini. Jadi perbintangan, nanti dikatakan kalau kelahirannya itu bulan April, nanti gini, jodohnya gini, nanti masa depannya gini, dukun talakare. Tidak boleh itu. Nah, loh Ustaz, tapi itu kan buat mainan aja, iseng. Masa iseng dengan kesyirikan, ya kan? Karena orang itu Bapak Ibu ngapunten, tahu doktrin enggak? Doktrin itu kan orang disekok tiap hari begini kan akhirnya tertanam kan? Jadi orang itu tergantung kepada apa yang dia baca, Pak. Kalau yang dia baca bagus, yang masuk juga bagus. Jadi otak kita itu kayak komputer gitu loh, kayak memori, kayak HP. Nek di-download sing api ya, sing keluar ya api. Dipetik alhamdulillahirabbil alamin begitu. Tapi nek yang di-download ndak karu-karuan, dipetik cekrek langsung buku sing metu apa kan gitu kan. Ya, seperti itu, Pak. Makanya ya didoktrin seperti jangan sampai anak kita dibiasakan gak apa-apa gak cilik, jangan, bahaya itu. Ya, itu nanti jadi kebiasaan, jadi watak sampai tuwek gitu loh. Nggih. Nah, jadi kita diperintahkan mengucapkan apa ketika hujan? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Gitu Bapak Ibu. Doa satunya apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Nah, tentang hujan Bapak Ibu nggih. Ini coba nanti omongan saya ini bener apa ndak? Ya. Kalau jenengan kalau benar benarkan, kalau salah salahkan. Saya katakan Bapak Ibu bahwa orang zaman sekarang itu ya enggak semua, tapi rata-rata semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin ateis dia. Ya apa enggak? Jangan madu-madu dok, iya pun enggak. Ini benar ngomong benar, ya salah bilang salah. Nah, sekarang saya bertanya ke panjenengan ya. Dulu kan pasti belajar IPA kan, tentang turunnya hujan ya apa? Itu ya, nggak disebutkan Allah belas kan? Nah, iya. Nah, berarti saya menurunkan hujan siapa? Seakan-akan alam itu berjalan sendiri. Memang secara ilmiah angin itu yang membawa apa? Ya, jadi angin itu membawa, atau matahari membawa lewat dengan angin membawa air laut ya, kemudian naik. Setelah naik itu dia menjadi awan kemudian berkumpul, baru kemudian turun hujan. Itu secara ilmiah begitu. Tetapi yang menjadikan seperti itu siapa? Itu yang nggak pernah dibahaskan dalam buku-buku itu kan. Padahal ya dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, ya kan? Wassamaa binaa. Allah menjadikan bagi kalian langit sebagai atap. Wassamaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah menurunkan dari langit apa? Air, hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah mengeluarkan bihi dengan air hujan itu bagi kalian buah-buahan sebagai rizki. Gitu loh kok dikatakan jadi hujan itu gara-gara bintang ini bintang itu.
dapuramu gitu. Ya siapa ndak marah, wong kita aja nggih misalkan nggih panjenengan sak ikhlas-ikhlasi. Tapi insyaallah ikhlas enggak menggerutu, Pak. Misalkan Arif ya, dia itu yang melakukan kebaikan. Tapi orang-orang itu nuduh bukan Arif yang melakukan itu. Sampean siapa namanya? Sing nggawa HP itu. Sinten? Pak Mahfud nggih. Pak Mahfud. Oh nggih. Oh ini yang melakukan Pak Mahfud, bukan Arif. Padahal Arif misalnya saya noto sepatu kan jadi rapi. Oh ndak Arif gak teko kok. Itu Pak Mahfud itu mau gitu. Itu kira-kira kalau Arif itu merasa gimana? Gak merasa apa-apa ya? Gak apa-apa aku kayak Allah, gak kayak siapa-siapa gitu ya. Ya. Jadi gampangannya kalau orang itu begitu Pak kadang-kadang ya. Nah, apalagi di sini Allah yang menurunkan hujan malah dinisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Allah nggak terima. Allah yang menurunkan hujan kok yang diterima kasih ini selain Allah gitu loh. Nggih. Nah kemudian tentang Nabi SAW membuka bajunya, kemudian badan beliau terkena air hujan, ini masuk dalam kategori syariat sehingga perlu kita ikuti atau tidak. Nah ini karena Nabi SAW tadi mengatakan ini masih anget, ini masih barusan datang dari Allah Ta'ala. Berarti kan cari barokah. Berarti tujuannya adalah ta'abudiyah, ibadah Bapak Ibu. Berarti ini disyariatkan. Makanya tadi dikatakan disunahkan hujanan gitu. Jadi hujan itu air yang penuh barokah Bapak Ibu, bukan sumber penyakit gitu loh. Kok hujan itu loh bikin sumber penyakit. Jadi hujan itu penuh dengan keberkahan dan barokah itu tidak bisa dilogikakan. Makanya kalau jenengan ambil air hujan, diruqyah, dibuat obat bisa insya Allah gitu. Iya, seperti Zam-Zam. Zam-Zam itu kan ada doa khusus setelah baca Zam-Zam. Allah doanya itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, apa artinya? Inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan apa? Wasi'an, bukan thayyiban, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da', dan obat dari berbagai penyakit. Dan Zam-Zam itu keberkahannya Bapak Ibu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau niatnya itu biar kenyang, diberi Allah kenyang. Kalau niatnya biar hilang hausnya, diberi Allah hilang hausnya. Kalau niatnya biar pinter, dia menjadi pinter. Makanya Imam Suyuti itu katanya, beliau dulu itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minum air Zam-Zam itu agar diberi semua ilmu. Beliau mengatakan sehingga aku bisa menguasai semua ilmu kecuali satu, yaitu ilmu kedokteran. Gitu Pak. Jadi kata Nabi SAW, Zam-Zam itu 5 syuribalahu. Ya, tergantung kepada untuk apa dia diminum. Maksudnya sampai yang ketika minum Zam-Zam itu niatnya apa? Jadi diniatkan. Ya Allah, dengan Zam-Zam ini saya itu pengen begini. Doa kepada Allah Ta'ala. Yaitu termasuk keutamaan air Zam-Zam. Ya, begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada? Monggo silakan. Dalam? Tidak boleh diminum air hujan itu haram. Air hujan boleh diminum apa enggak? Pertanyaannya itu. Ya tergantung cara minumnya dulu. Kalau pakai hidung ya nggak boleh. Ya jelas boleh air hujan diminum langsung ya. Langsung, jadi yang langsung, makanya orang zaman dulu itu kan biasanya ditaruh di wadah itu kan, pada tanah, ditaruh di atas genteng ya, kan bersih langsung tanpa ada tebing aling-aling, langsung jatuh ke situ. Ya, kemudian ketika nggak ada hujan itu biasanya biar seger kendi, nggak tahu masih ada tak kendi zaman sekarang. Jadi kan ditutup taruh di atas kan, kemudian besok diminum seger itu kendi itu, pokoknya kalau nggak bau lemah gitu enak. Tapi nek bau lemah wae buahane kendine beli baru gitu kan. Nggih. Jadi air hujan itu ya sangat boleh diminum.
Kecuali panjenengan merebusnya panas diminum ya jangan. Itu menyiksa diri namanya. Nggih. Jadi kalau pertanyaannya apa boleh air hujan diminum, ya boleh. Halal itu, tahur, suci mensucikan. Nggih. Hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar, ketika beliau melihat hujan, qala, mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah hujan yang memberi manfaat. Maksudnya ya Allah jadikan hujan ini hujan yang memberikan manfaat, sehingga menjadikan tanaman tumbuh, menjadi sumber hilangnya penyakit. Karena diminum kan, kadang-kadang ada sumber air itu karena sudah keruh menyebabkan penyakit, banyak bakteri, dengan air hujan banyak jadi bersih kan begitu. Kemudian ternak juga menjadi segar karena banyak minumnya, banyak tanamannya begitu. Jadi di sini ada dua pelajaran Bapak Ibu. Pertama, para sahabat itu ngerti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu segala gerak-gerik beliau itu adalah untuk dipanuti, gitu loh. Kecuali yang khusus bagi beliau. Makanya apapun yang beliau lakukan itu para sahabat berusaha melakukan, kecuali yang khusus bagi beliau. Apa yang khusus bagi beliau? Contohnya apa yang khusus bagi Nabi yang jenengan nggak boleh niru? Napa cak kolek? Yang khusus bagi Nabi jenengan tidak boleh niru apa? Dalam 9 istri. Ya, jadi beliau itu boleh menikah lebih dari 4. Kalau selain Nabi boleh tidak menikah lebih dari 1? Tidak boleh ya, haram ya. Ibu-ibu, laki-laki menikah lebih dari 1 boleh tidak? Haram nggih? Boleh ya. Nanti suaminya berarti boleh nikah lagi. Gak boleh mengharamkan loh ya, berarti mengharamkan yang halal. Nggih. Nah, berarti apa? Ini diantara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau itu pernah menikah 13 kali Bapak Ibu. Istri yang beliau nikahi paling terakhir itu namanya Maimunah. Beliau memiliki 2 budak. Satu namanya Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian punya anak Ibrahim tapi meninggal. Kemudian ada bekas wanita Yahudi namanya Royhanah, itu juga budak beliau ya. Jadi enggak termasuk ummatul mukminin, tapi termasuk budak yang sudah digauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh gitu. Nggih. Nah, ketika beliau meninggal itu yang masih hidup di antara istrinya itu ada 9. Watis'u isna gitu kan. Dan yang 9 ini masih hidup setelah beliau wafat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran pertama di sini, para sahabat itu ngerti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah. Maka setiap apapun yang beliau lakukan itu dipentelengi, dicatat, dihafalkan. Nah, itulah yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah. Sampai beliau memperhatikan Nabi itu ketika melihat hujan, beliau mengucapkan apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Itu yang pertama. Jadi perbuatan Nabi itu semuanya adalah apa? Teladan yang wajib kita ikuti Bapak Ibu. Pokoknya kalau nggak wajib maka sunnah, kecuali perkara-perkara yang khusus bagi beliau. Itu tidak boleh. Yang kedua, kita diperintahkan mengucapkan ketika hujan turun untuk mengucapkan apa? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang mendatangkan manfaat. Nggih. Hadis berikutnya, wa an Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sa'ad radhiyallahu anhu,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa, beliau berdoa ketika istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Nah, bagaimana bunyi doa beliau? Ini dihafalkan Bapak Ibu. Ini sudah belum waktunya turun hujan gitu. Belum. Biasanya turun hujan itu bulan apa? Berber itu ya. Yang berber itu ya. Nggih. Ya, berber itu. Misalkan sampai berber kok belum turun hujan, baru kita istisqa ya. Dan ketika istisqa itu, ini doa Nabi, Allahumma jallilna sahaban. Ya. Allahumma ya Allah jallilna. Jalilna itu umumkan. Bukan umumkan itu memberitahukan, bukan, tapi dijadikan umum, dijadikan rata. Sahaban, Allahumma ya Allah jalilna, jadikan umum, jadikan rata untuk kami sahaban mendungnya. Jadi mendung itu, sahab itu awan hitam. Jadi jadikan rata, bukan di satu daerah tok gitu loh. Kathifan yang tebal, tumpuk-tumpuk ya. Ini doa Nabi. Qasifan itu yang gunturnya itu banyak. Qasifan. Daluqan, apa daluqan? Daluqan itu yang ketika turun hujan itu deras, enggak berhenti-berhenti, itu daluqan. Dhahukan itu ketawa. Nah, yang dimaksud ketawa itu banyak petirnya. Ya, banyak petir kan bagus. Pokoknya gak merusak gitu aja kan. Ya. Dan ketika ada petir itu cetar, itu ada doanya Bapak Ibu. Apa doanya? Hah? Ketika ada petir itu loh. Halo? Jadi doa ketika ada petir menggelegar itu subhanalladzi atau subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Itu doa ketika ada petir Bapak Ibu. Subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Jadi ar-ra'd itu petir. Dan rupanya ar-ra'd itu nama salah satu malaikat Bapak Ibu. Jadi malaikat itu punya mikhraqah. Jadi Nabi itu pernah ditanya tentang ar-ra'd. Beliau mengatakan itu malaikat yang lagi pakai mikhraqah. Mikhraqah itu alat untuk narik awan. Nah, ketika ditarik cetar itu yang keluar tier itu loh. Nah, makanya kita disuruh mengucapkan subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi apapun itu ada doanya, ada zikirnya, itu dihafalkan Bapak Ibu nggih. Gitu. Makanya kenapa kok banyak kecelakaan? Karena enggak pernah doa safar ya kan? Kenapa kok banyak puting belum enggak tahu ndonga ada hujan dan sebagainya kepada mbak siapa sih nggawa gentong itu? Ya? Oh iya. Ayo, kenalannya sampean ya. Iya, kok bisa gitu loh ya Allah gitu. Dan sekarang itu ngapunten, sedekah bumi itu kan syirik-syirikan ya. Di tiap daerah itu loh. Sedekah bumi, padahal itu ya Allah, apa nih Allah gak murka? Sedekah bumi, ya, itu kan bukan ritual Islam kan. Di Malang sedekah bumi mendatangkan semua dukun ya kan. Di mana-mana ya Allah gitu. Itu maksudnya cara syukur kepada Allah kok dengan cara seperti itu gitu. Ya sama dengan tadi itu menisbatkan hujan kepada bintang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dhahukan itu banyak petirnya. Tumtiruna minhu rudadan. Tumtiruna, engkau ya Allah menghujani kami minhu dari mendung, rudadan. Rudad itu adalah hujan yang lemah. Hujan yang
lemah. Qitqiton itu hujan yang rintik-rintik. Lah maksudnya apa? Deras tapi kok rintik-rintik. Panjenengan lah tahu sih, hujan itu ada yang besar-besar kan? Ada besar-besar. Jadi pernah saya itu udan-udan tiba kok loro gegerku cetok-cetok aduh gitu. Itu ada hujannya besar-besar. Jadi ketika jenengan di tol ya, mendung, kemudian kan kelihatan jeder-jeder di kaca mobil itu kan. Kan ada hujan yang besar-besar itu. Nah, Nabi tidak minta itu karena itu menyakitkan. Jadi rudhadan itu hujan yang lemah turunnya, nggak menyakitkan. Kemudian qiton rintik-rintik. Rintik-rintik nggak merusak tapi continue gitu loh. Itu yang beliau minta, Pak. Bukan sih besar-besar merusak. Ada ndak hujannya kemudian sampai padi molak-malik gitu, sampai kemudian menjatuhkan apa, merusak genting, ada ndak? Ada. Apalagi dengan anginnya, dan ketika angin bertiup itu pun ada doanya Bapak Ibu, nggih. Nah, kita tuh gak sing doa kabeh itu ya itu loh, sehingga ya banyak musibah karena ya wis salatnya gak bener, ibadahnya gak bener, ada nikmat dikit dinisbatkan kepada selain Allah gitu, ngakunya muslim. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua Bapak Ibu. Sajlan itu timba. Nah maksudnya apa? Maksudnya timba itu kan dituang, jadi dituangkan biar gitu loh. Tapi ketika turun tadi itu Bapak Ibu deras, tapi rintik-rintik, tidak merusak, tidak menyakitkan. Itu ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki al jalal keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Ya, jadi ini salah satu daripada Asmaul Husna. Jadi ini bertawasul dengan Asmaul Husna. Dan dalam hadis itu Nabi mengatakan alidzu bi ya dzal jalali wal ikram. Alidzu itu sering-seringlah ucapkan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram gitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi ini salah satu doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau minta hujan. Sepatutnya dibaca ketika minta hujan. Jadi minta hujan dulu kan ada 3 cara kan. Satu dengan cara sholat istisqa, sholat dulu baru kemudian khutbah ya kan. Sholatnya seperti Idul Adha, Idul Fitri, baru kemudian khutbah begitu. Cara kedua dengan khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat itu khotib itu kan tidak boleh angkat tangan, kecuali ketika istisqa boleh angkat tangan. Gitu. Khutbah Jumat. Yang kedua, yang ketiga, ya mungkin masing-masing orang secara sendiri-sendiri langsung berdoa minta hujan, mengucapkan doa ini tidak apa-apa. Ya. Begitu. Itu satu dari 3 cara istisqa. Ya, kemudian di sini disyariatkan yang namanya tawassul Bapak Ibu, dan dulu sudah kita pelajari bahwa tawassul yang disyariatkan ada 3 ya. Tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan amal soleh, dan tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Monggo Pak Mahfud. Baru tahu sekarang jenengan namanya Mahfud. Monggo. Iya. Ya, jadi rata-rata sedekah bumi itu kalau yang memang namanya syukuran, bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Memang apapun nikmat itu kan kita melakukan syukur kan. Perintahnya itu la in syakartum la azidannakum. Cuma kalau itu dikatakan sebagai cara syukur, apakah seperti itu cara syukurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kan enggak. Rata-rata di kita sedekah bumi itu kan melakukan larung ya kan, di laut, di mana nang Merapi. Jadi jelas bukan dari Islam itu. Nggih. Nah, cara syukur itu ya sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Hasil buminya digunakan untuk bangun masjid kah, untuk nyantuni anak yatim kah, untuk nyetak Al-Quran kah ya,
untuk mengajari orang-orang yang nggak bisa ngaji biar bisa mengaji kan gitu kan. Itu bentuk syukur seperti itu. Pokoknya harta yang dari Allah ini digunakan untuk ketaatan, bukan untuk maksiat. Itu cara syukurnya. Nah, kemudian haul. Mas Mahfud ini bertanya begitu itu nggak tahu jawabannya. Iya. Jadi haul itu kan ya setahu saya itu tidak boleh dilakukan. Karena ibaratnya kan mengenang kematian tiap tahun kan. Ya intinya para sahabat gak pernah melakukan itu dan Nabi tidak pernah menghauli. Pernahkah Nabi menghauli Khadijah misalnya? Padahal Khadijah itu kan istri yang senantiasa diingat-ingat Nabi bahkan setelah kematiannya kan. Gitu. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang terbaik umat ini. Enggak pernah mereka memperingati kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Baik memperingati kematian maupun memperingati kelahiran. Yang ada itu adalah dari tradisi orang-orang Nasrani kan. Natal itu berarti apa? Memperingati kelahiran Nabi Isa, ya, kelahiran Tuhan bagi mereka kan begitu. Nah, kalau pasca ya, itu memperingati kematian. Terus habis itu beberapa hari lagi apa? Kenaikan, gitu ya. Iya, itu apa itu? Bukan pasca. Pasca itu yang mati tadi. Oh ya, itu pasca. Ya, jadi dalam Islam nggak ada seperti itu. Dan Nabi salah satu sahabat itu mengatakan, hadisnya sahih, yang artinya begini. Kami dulu tidak meyakini bahwa berkumpulnya orang-orang di rumah si mayit setelah kematiannya kecuali itu bagian daripada niyahah. Niyahah itu meratap. Niyahah itu meratap. Jadi kumpul-kumpul di rumah mayit setelah kematian si mayit itu tidak boleh. Itu bagian daripada niyahah. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi secara umum ya haul itu tidak ada dalam Islam gitu aja. Ya, enggak ada dalam Islam dan bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Nggih. Cuma ya lagi-lagi panjenengan jangan menyalahkan ya. Ketika banyak yang melakukan, karena orang disalahkan itu tidak mau. Ya, orang disalahkan tidak mau gitu. Nah, makanya jenengan dekati dari hati ke hati. Disebutkan begini. Kalau dia menerima alhamdulillah, enggak menerima alhamdulillah sampai sudah menyampaikan sehingga nanti di akhirat tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Panjenengan ini Bapak Ibu ketika melihat kemungkaran diam saja, itu jangan dikira jenengan enggak berdosa loh. Jenengan itu nanti diminta Allah Ta'ala pertanggungjawaban. Silakan jenengan buka surat Al-A'raf. Sudah ketemu tak suratnya? Sudah ketemu? Surat apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Kok ayat 7? Surat ke-7. Ya. Sudah ketemu ayatnya? Ayat 164. Jadi ini dalil bahwa ketika panjenengan melihat kemungkaran dan diam saja, oh seperti aku gak ngelakoni gitu, itu nanti diminta Allah Ta'ala pertanggungjawaban loh. Jangan dikira jangan gak berdosa di situ. Mari kita baca dulu ayatnya. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wa id qalat ummatun, ingatlah ketika satu umat, satu kelompok umat berkata, minhum dari mereka ini Bani Israel. Jadi ini kisahnya kepada Bani Israel yang tinggal di tepi laut di Baitul Maqdis, di kota namanya Ilia ya, mungkin sekarang Yerusalem itu ya.
Jadi mereka ini kan orang-orang Yahudi itu kan disuruh milih hari raya. Dikasih Allah hari Jumat, tidak mau, mereka memilih Sabtu, ya kan? Nah, ketika mereka memilih Sabtu, diuji sama Allah Ta'ala. Sabtu itu hari khusus untuk ibadah, tidak boleh kerja. Ya mestinya orang Islam Jumat itu begitu, fokus untuk ibadah, ya. Jadi hari Sabtu itu tidak boleh kerja, fokus ibadah. Nah, mereka kan nelayan, ya. Allah menguji, justru pas selain Sabtu itu ikan itu mendelep semua ke dalam. Ketika hari Sabtu yang mereka tidak bekerja, yang disuruh ibadah itu ikan itu munggut, mencolot tuh, kayak gini. Aku lo tangkepen gitu, ya. Nah, kemudian satu dari mereka itu akhirnya menangkap ikan padahal dilarang, dan caranya itu melakukan tipu daya, masang jaring malam Sabtu, diambil Ahad pagi, ya podo wae. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, makanya wa id qalat ummatum minhum, mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang melakukan kemungkaran dengan menangkap ikan. Yang kedua, golongan yang putus asa. Ini yang putus asa bilang. Yang ketiga, itu golongan yang senantiasa melakukan amar ma'ruf. Nah, ini sekarang yang berkata itu adalah golongan yang putus asa. Berkata, lima ta'iduna qauman, ngapain sampean itu kok masih saja menasihati kaum yang menangkap ikan itu? Allahu muhlikuhum, yang Allah pasti membinasakan mereka, au mu'adzibuhum adzaban syadidan, atau mengazab mereka dengan adab yang pedih. Lah, bedes-bedes kok ngono dituturi barang percuma, neraka kabeh, terus gak usah dikandani gitu loh Bapak Ibu. Jadi mereka putus asa sudah. Tapi apa jawaban kelompok ketiga yang paling baik, yang terus memberikan nasihat, memberikan mauidhah tanpa putus asa? Ini jawabannya, qalu, mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Artinya apa? Sebagai pelepas tanggung jawab. Berarti panjenengan kalau diam saja itu nanti pada hari kiamat dimintai pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Kon ben lapo wae nang kono kok menengai gitu. Gitu Pak. Makanya mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, sebagai pelepas tanggung jawab. Maksudnya biar nanti di akhirat itu kita tidak dimintai Allah Ta'ala pertanggung jawaban. Yang kedua, wala allahum yattaqun, ya meskipun mereka banyak melakukan dosa, yang mudah-mudahan mereka bertakwa, mudah-mudahan dengan nasihat ini mereka bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Terus apa ayat berikutnya? Ini yang diselamatkan Allah yang mana? Yang putus asakah ataukah yang senantiasa memberikan amar ma'ruf nahi mungkar? Mari kita baca, falam anisu wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Falamma nasu, ketika mereka melupakan, madzukiru bihi, peringatan yang disampaikan kepada mereka. Jadi sudah dikasih peringatan, enggak digugu. Apa kata Allah ketika turun azab? Anjainal ladzina yanhauna anissu, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Orang yang putus asa disebut enggak di sini kalau mereka diselamatkan? Enggak. Jadi ini Bapak Ibu jenengan dimanapun itu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, cuma pelan-pelan, ya, pelan-pelan, cara yang baik, gitu loh. Bukan amar ma'ruf itu kabeh dikafirno, ya sapa gak iso ngono wae, ya. Kemudian wa akhadna alladzina zalamu, dan kami hukum, kami siksa ya orang-orang yang zalim bi'adzabim ba'isin, dengan azab yang keras, bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Jadi intinya panjenengan itu ada tanggung jawab ketika melihat kemungkaran. Ya, jangan diam saja. Apa kiprah panjenengan ketika ada orang yang enggak sholat misalnya, ketika ada orang melakukan kemungkaran? Karena di situ jenengan nanti pada hari kiamat akan apa? Dimintai pertanggung jawaban. Nggih, sampun ta?
Sampun nggih? Nggo kelempokan ke api tambahan. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah maka saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.